Hai para pecinta alur film, selamat datang di channel On Movie. Pertama-tama perkenalkan, nama asli Mimin adalah Maga. Dan film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Journey to the West Conquering Demon 2013. Gimana keseruan filmnya? Sebelum lanjut, Mimin mau ingatkan bahwa video ini full spoiler. Dan Mimin juga meminta dukungannya dengan cara tekan tombol like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film seru lainnya. Jika sudah, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur filmnya. Berlatar di sebuah desa, terlihat seorang anak kecil di atas perahu sedang bermain air. Kemudian, sang ayah pun menghampiri gadis kecil itu dan menyuruhnya untuk melihat ke arah air di sana. Lalu tiba-tiba sang ayah pun muncul tepat di hadapan putri kecilnya itu. Bukannya senang, anak itu pun malah menangis. Sang ayah yang berusaha untuk menghibur anaknya tersebut mencoba menyelam kembali ke dalam sungai dengan posisi kaki di atas air. Namun terlihat sesuatu yang menyerang sang ayah hingga membuatnya harus tutup usia. Semua warga yang berada di desa merasa terkejut dengan kejadian tersebut. Kepala desa di sana pun tidak hanya tinggal diam. Dirinya memanggil sekelompok pemburu siluman. Di sana langsung diadakan acara pengusiran siluman tersebut. Pimpinan kelompok itu pun langsung menuju ke tengah sungai dengan menaiki sebuah perahu. Dirinya melakukan sebuah ritual dengan menggunakan pedang kayu dan melempar sebuah bom ke dalam sungai tersebut. Kemudian terlihat seekor besan pun berhasil ditangkap dan dibawa ke desa. Merasa berhasil menangkap siluman ikan tersebut, pimpinan kelompok pemburu siluman itu pun mendapatkan banyak sekali hadiah dari para warga. Kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama Xuanzang. Di sana Xuanzang memperkenalkan dirinya sebagai biksu berambut. Lalu Xuanzang mengatakan bahwa pemburu siluman itu salah menangkap ikan. Merasa harga dirinya diinjak-injak, pimpinan pemburu siluman tersebut memerintahkan seluruh warga untuk memukuli dan mengikat Xuanzang. Merasa senang telah berhasil menangkap siluman, banyak warga di sana yang terjun ke dalam air. Dari atas, Xuanzang melihat seekor siluman menuju ke arah warga yang sedang berada di dalam air. Kemudian Xuanzang berteriak untuk memperingati para warga agar segera meninggalkan perairan. Namun, usaha Xuanzang sia-sia. Warga yang tak mempercayainya tetap berada di dalam air. Dan benar saja, satu persatu dari warga di sana diserang dan dimakan oleh siluman ikan tersebut. Kemudian Xuanzang kembali berteriak untuk menyuruh para warga agar mereka tidak bergerak. Lalu terlihat gadis kecil di awal film. Gadis kecil itu pun berusaha untuk memanggil ibunya. Namun sang ibu menyuruh anak itu untuk tetap diam. Merasa takut, anak itu pun berlari ke arah sang ibu. Tiba-tiba siluman ikan pun kembali menyerang dengan berusaha menarik anak kecil tersebut ke dalam air. Karena tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya, sang ibu berlari dan berusaha menolong anaknya tersebut. Dengan dibantu para warga, anak itu pun berhasil diselamatkan. Tanpa diduga, siluman ikan kembali menyerang dan berhasil memakan anak kecil itu. Merasa marah, dengan berbekal sebilah pedang, sang ibu terjun ke dalam air, berharap bisa menolong anaknya. Namun, siluman ikan pun sudah menunggunya di dalam air. Tanpa lama, siluman itu pun memakan sang ibu. Tidak berhenti di sana, lagi-lagi siluman ikan berusaha menyerang para warga. Kemudian terlihat sebuah keranjang berisi bayi yang terjatuh ke dalam air. Xuanzang yang sudah terbebas, dirinya bergegas untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dengan dibantu para warga, Xuanzang berhasil menyelamatkan sang bayi, sekaligus menangkap siluman ikan.
Kemudian siluman itu berubah menjadi manusia. Lalu Xuanzang melakukan sebuah ritual dengan berharap agar siluman itu bisa berubah menjadi baik. Namun siluman tetaplah siluman. Dirinya malah memukuli Xuanzang tanpa henti. Kemudian muncul seorang wanita. Wanita itu mengaku sebagai pemburu siluman. Itu dibuktikan ketika dirinya membantu Xuanzang untuk mengurung siluman ikan tersebut. Setelah berhasil mengurung siluman ikan, wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Nona Duan. Para warga di sana bukannya berterima kasih, malah menertawakan Xuanzang. Merasa dirinya tidak dihargai, Xuanzang pun memilih pergi dan kembali ke kediamannya. Singkat cerita, di kediaman Xuanzang ternyata dirinya memiliki seorang guru. Di sana, Xuanzang mengatakan bahwa dirinya gagal menyelamatkan manusia dari siluman ikan. Hebatnya, guru Xuanzang sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian gurunya mengatakan bahwa siluman ikan itu sebenarnya adalah orang yang baik. Dirinya menyelamatkan seorang anak kecil di sungai. Namun, para warga mengira bahwa dirinya adalah seorang penculik. Pria itu pun dipukuli dan jasadnya dibuang ke sungai. Merasa marah, ruh pria itu pun berubah menjadi seekor siluman. 师傅，报复村民，师傅，我有一个问题。人贩子将其打死，还抛尸河里。我知道了，今天你在河边碰到的那个。 Tiba-tiba Xuanzang menangis sambil mengatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang masih berumur 4 tahun. Sambil menangis, dia pun menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian sang guru mendekatinya dan memberikan sebuah nasihat kepadanya. Gurunya juga mengatakan bahwa kejadian tersebut bukanlah salah dirinya. Kemudian guru Xuanzang menyuruh Xuanzang untuk kembali menolong manusia dari ancaman siluman. 看见那个小姑个300手，真正无穷的力量。我什么都不会的，是不是？走。 Scene berpindah kepada sepasang pemburu siluman yang sedang singgah di dalam gua. Ternyata gua tersebut adalah rumah makan. Sepasang pemburu siluman itu pun dihampiri oleh seorang pria. Kemudian pria itu mempersilahkan sepasang pemburu siluman tersebut untuk menikmati hidangan andalan di rumah makan itu. 这里的布置很有特点。肤浅吗？ 有哪个女孩子？ Karena merasa sajian yang dihidangkan sangat nikmat, salah satu pemburu itu ingin menemui pemilik rumah makan tersebut. Kemudian sang pemilik dari rumah makan itu pun keluar dan menghampiri para pemburu tersebut. Saat pemburu wanita meminta agar si pemilik rumah makan berbicara, dan inilah yang terjadi. 你是不是觉得我不够漂亮啊？公子，你做的可。 Mereka berdua pun harus berakhir tragis dengan menjadi korban siluman babi. Saat malam harinya, Xuanzang yang baru sampai di gua tersebut bergegas untuk masuk dan beristirahat. Ia dihampiri oleh seorang wanita, sama halnya dengan pemburu siluman, dia pun diajak berkeliling di rumah makan tersebut. Terlihat banyak sekali orang yang sedang berada di sana. Tetapi dengan kemampuannya, Xuanzang dapat melihat jelas bahwa orang-orang di sana sudah tidak bernyawa. Kemudian Xuanzang meminta agar sang wanita menunjukkan wujud aslinya. Sang wanita pun merasa kebingungan. Namun Xuanzang berusaha untuk memukul wanita tersebut. Dengan polos, Xuanzang memukul wanita itu tepat di wajahnya, yang membuat wanita tersebut menjadi sangat marah. Saat akan menyerang Xuanzang, tiba-tiba Nona Duan muncul dan membantu Xuanzang. Di sana, Nona Duan memukuli tanpa henti wanita tersebut hingga berubah menjadi pasir. Kemudian Nona Duan menantang semua orang yang sedang berada di sana, dan pertarungan pun dimulai. Meski seorang wanita dan bermodal gelang emas miliknya, dengan mudah Nona Duan mampu mengalahkan seluruh siluman pasir tersebut. Kemudian pemilik rumah makan yang tidak lain adalah siluman babi muncul dan menyerang Nona Duan dengan senjata andalannya.
Lalu Nona Duan mengubah gelang emasnya menjadi puluhan, bahkan ratusan, dan kembali menyerang siluman itu hingga membuat wajahnya berubah menjadi babi. Kemudian, Nona Duan berhasil mengikat leher siluman babi itu dengan gelang emas miliknya dan meminta Xuanzang untuk membantunya. Nona Duan pun memerintahkan Xuanzang untuk menghisap ruh siluman tersebut lewat mulutnya. Meski merasa jijik untuk melakukannya, namun Xuanzang tidak punya pilihan lain. Tanpa sengaja, Xuanzang menghisap ruh siluman tersebut, yang seketika itu membuat wajahnya berubah menjadi warna ungu. Nona Duan kembali membantunya dengan menghisap ruh siluman tersebut melalui mulut Xuanzang. Karena ruh siluman berhasil dihisap, Nona Duan pun bergegas untuk segera mengurungnya. Ternyata siluman tersebut sangatlah kuat hingga membuat Nona Duan melempar kurungan tersebut. Setelah melempar kurungan tersebut, Nona Duan dan Xuanzang pun pergi melarikan diri. Benar saja, kurungan tersebut pun menjadi hancur. Setelah berhasil melarikan diri, Xuanzang kembali untuk menemui gurunya. Di sana, gurunya menceritakan bahwa siluman babi itu bernama Zhu Gangli. 狐妖啊，原名叫朱刚烈，生的，而和一个美男通奸，还合谋。 Dia adalah seorang yang baik dan sangat mencintai istrinya. Namun, suatu saat istrinya berselingkuh dengan pria tampan. Mereka berdua pun membunuh Zhu Gangli dengan menggunakan garpu tanah 9 mata. Saat itu, ruhnya pun bersumpah untuk memburu para wanita. Setelah menjelaskan hal tersebut, Xuanzang diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke Gunung 5 Jari. 500年的孙悟空，孙悟空，师傅，找一个比妖怪更厉害的王中之王，他也许会教。 Singkat cerita, dengan dibantu Nona Duan dan teman-temannya, Xuanzang pergi ke Gunung 5 Jari menaiki kendaraan milik Nona Duan. Di tengah perjalanan, mereka kembali dikejar oleh siluman babi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memilih untuk menabrakkan kendaraannya ke arah siluman babi tersebut, berharap siluman itu pergi dan meninggalkan mereka. Saat siluman itu akan kembali menyerang, mereka dibantu oleh pemburu siluman lain, hingga membuat siluman babi itu pergi meninggalkannya. Pemburu siluman itu adalah pemburu kaki kecil, pemburu harimau, dan pangeran importan. Mereka bertiga berlomba-lomba untuk menangkap siluman babi dan menunjukkan siapa pemburu siluman terhebat. 你们凡人又怎么能明？ 你干嘛不自己走2步呢？哇！ 这死壳肉虫你从哪把的呀？ Di tengah perdebatan, tiba-tiba Xuanzang mengatakan mengapa tidak bersatu untuk mengalahkan siluman. Kemudian Xuanzang memilih untuk pergi dari sana. Tetapi Nona Duan ingin menemani Xuanzang. Bukannya senang, Xuanzang malah memarahi Nona Duan karena merasa dirinya telah dipermainkan. Merasa kesal, Nona Duan pun merusak kitab 300 kidung anak-anak milik Xuanzang. Tidak hanya merusak kitab miliknya, Nona Duan pun memukuli Xuanzang. Namun, Xuanzang harus segera sampai di Gunung 5 Jari. Dirinya pun pergi meninggalkan semua orang di sana. Singkat cerita, sesampainya di atas puncak Gunung 5 Jari, Xuanzang tidak melihat patung Buddha yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian, Xuanzang mencuci mukanya dengan air dan berusaha untuk mencari kembali patung Buddha tersebut. Saat Xuanzang membuka matanya, dirinya berhasil menemukan patung Buddha itu. Ternyata patung Buddha itu adalah gunung sekaligus jalan menuju tujuannya. Kemudian Xuanzang bergegas untuk mendaki gunung tersebut. Di atas gunung, Xuanzang melihat bunga teratai berwarna putih. Dirinya pun langsung menghampiri bunga teratai itu. Ternyata bunga tersebut adalah pintu gua, dan tujuan Xuanzang bukan untuk bunga teratai, melainkan menemui seorang petapa di dalam gua tersebut. Ternyata petapa yang dimaksud adalah Sun Wukong, yang sudah dikurung di sana selama 500 tahun. 我是来找孙悟空的。孙爷，不要！不要，小星辰，陈玄奘，陈先生， Sun Wukong pun merasa senang karena dirinya akan segera bebas. Karena sangat ingin terbebas, Sun Wukong dengan nekat memaksa keluar dari gua tersebut. Namun gua itu tidak mengizinkan Sun Wukong untuk bebas, melainkan gua tersebut menyerang Sun Wukong sebagai hukumannya.
Merasa kasihan dengan Sun Wukong, Xuanzang berniat untuk mencabut bunga teratai putih, yang ternyata adalah kunci segel gua tersebut. Saat akan keluar dari gua, Xuanzang melihat Nona Duan yang langsung menghampirinya. Lagi dan lagi, siluman babi datang untuk menyerang mereka. Di dalam gua, Sun Wukong memanggil siluman itu, yang membuat siluman babi tersebut masuk ke dalam gua, dan berubah menjadi seekor babi kecil yang sedang dipegang oleh Sun Wukong. Xuanzang dan Nona Duan menghampiri Sun Wukong dan berterima kasih. Kemudian Sun Wukong melepas siluman babi tersebut yang seketika itu disegel oleh Nona Duan. Di sana Nona Duan memberikan kedua segel tersebut kepada Xuanzang, berharap dia akan menerima cintanya. Namun Xuanzang memilih untuk tidak menerima cinta tersebut, yang membuat Nona Duan menjadi sakit hati dan pergi meninggalkannya. 我以后不会再烦你了。 Setelah kepergian Nona Duan, Xuanzang pun mencabut bunga teratai putih. Tetapi setelah dicabut, bunga teratai itu malah terbakar. Karena merasa kaget, Xuanzang pun melemparkan bunga tersebut, hingga mengakibatkan seluruh bunga teratai di gunung tersebut terbakar. Beralih kepada Sun Wukong, dirinya yang terlihat sangat bahagia karena dia akan segera terbebas dari gua tersebut. Sun Wukong langsung terbang ke arah Xuanzang dan melemparnya ke bawah gunung 5 jari. Tetapi Sun Wukong kembali menangkap Xuanzang. Sun Wukong pun berkata bahwa dia tidak akan lagi dikendalikan oleh Sang Buddha. Tetapi Xuanzang berkata bahwa Sun Wukong hanya terbebas dari gua dan Buddha akan tetap ada. Merasa marah akan hal itu, Sun Wukong pun berteriak dan menyerang Xuanzang dengan mencabuti seluruh rambut milik Xuanzang. Tidak lama setelah itu, ketiga pemburu siluman datang dan menantang Sun Wukong satu persatu. 不开心的。不开心？你刚想给他是我的。老给你玩玩。哎，不是说过的吗？ Pemburu siluman pertama pun maju menyerang Sun Wukong. Tetapi dengan mudah Sun Wukong berhasil mengalahkannya. Kemudian giliran pemburu kaki besar yang maju untuk melawan Sun Wukong. Siluman kaki besar pun berniat untuk menginjak Sun Wukong dengan kakinya. Ternyata kakinya lah yang berlubang. Dengan cepat Sun Wukong menghajar pemburu siluman tersebut. Melihat kedua temannya berhasil dikalahkan, Pangeran Important pun mengambil sebuah kotak yang berisi berupa pedang kecil. Dirinya melemparkan pedang-pedang tersebut ke arah Sun Wukong. Pedang tersebut berhasil membuat Sun Wukong menjadi kewalahan. Setelah semua pedangnya hancur, Pangeran Important dan pemburu kaki besar pun dibuat menjadi debu oleh Sun Wukong. Saat akan kembali menyerang Xuanzang, tiba-tiba Nona Duan muncul dan kembali menolong Xuanzang. Di sana Nona Duan berhadapan langsung dengan Sun Wukong, tetapi perlawanan Nona Duan tidak berarti apa-apa. Dirinya pun harus kalah di tangan Sun Wukong. Di detik-detik terakhir, Nona Duan kembali menyatakan cintanya kepada Xuanzang. Xuanzang pun menerima cinta tersebut dan mengambil gelang emas milik Nona Duan. Tetapi Sun Wukong dengan kejam merubah Nona Duan menjadi butiran debu. Di sana, Xuanzang membaca kitab 300 kidung anak-anak miliknya yang sudah diperbaiki oleh Nona Duan. Seketika itu, tubuh Xuanzang mulai mengeluarkan cahaya. Melihat hal itu, Sun Wukong berusaha menyerang Xuanzang, dan pertarungan antara Xuanzang dan Sun Wukong pun dimulai.
你的佛。Meski sudah menggunakan mode kera raksasanya, Sun Wukong tetap tidak mampu untuk mengalahkan Sang Buddha. Dirinya kembali ditimpa oleh Gunung Lima Jari. Sun Wukong pun berhasil dikalahkan. Xuanzang memakaikan gelang emas milik Nona Duan tepat di kepala Sun Wukong. Di scene akhir, Xuanzang kembali menemui gurunya dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan dengan cara melakukan perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Apabila ada rekomendasi film seru lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. See you the next video and bye!